Sebelum kita mulai pembahasannya mungkin kita roll intro ya terlebih dahulu ya. Karena ini salah satu salah satu podcast yang intronya ini 8 menitan gitu. Oke, kita roll intro ya segera. Powered by NPC Network. Selalu. Aduh. Selalu. Iya, gitulah ya. Ah. Oke, ini di sebelah kiri layar nih udah ada gambarnya lah ya. Seiko dan Pokemon. Jadi ini sekedar intro aja dulu ya dari gua mungkin. Ini adalah apa ya bilangnya ya, jam prestis ya. Iya betul. Jam prestis yang memang dia tuh si Seiko kerja sama Pokemon. Pokemon tuh apa sih nama perusahaannya ya? Di atasnya Pokemon Company ada apa? Niantic ya? Niantic itu artis Indonesia kan? Hah? Niantic Cat White. Waduh, bukan dong. Wow. Bukan. Iya, Niantic betul. Niantic kan ya? Inc. Iya. Niantic Inc. Iya. Iya, Niantic Incorporation ya. Mereka nih meluncurkan jam premium. Jadi selain jam di dalamnya tuh ada yang jam gitu. Lu tahu nggak sih jam yang di dalamnya ada jam gitu? Yang Ini kadang-kadang apa? bisa jadi Ah, stopwatch iya. gitu-gitu. Tahu. Apa namanya? Aduh, gue lupa istilahnya lagi. Oke ya. Ya, itulah ya. Ini Jamception. bukan dong. Aduh. Ini ngakak sih pembahasannya. Tapi intinya Niantic, The Pokemon Company, Seiko bikin jam. Jam ini tuh merupakan generasi satunya starter pack generasi 1 Pokemon ya. Oh iya, betul. Jadi air, api sama dia tuh apa sih? Nature. Nature ya, iya. Dan Bumi. Oh iya benar. Dan ini eksklusif nih, masing-masing desain tuh hanya diproduksi 700 buah aja. Wow. Jadi 700 yang air, 700 yang api, 700 yang nature gitu. Nah, seperti apa keseluruhannya? Yuk kita perbesar gambarnya. Set. Nah, oke. Silakan komentar dari teman-teman nih. Mungkin dari Norman atau dari Zain. Zain dulu kali ya, karena Zain yang kasih tahu ke gua sih. Iya, ini. Zain. Gimana Iya. komentarnya? Gue sebenarnya banyak ya ngasih tahu ke Ray ini ya. Cuma kayaknya yang ini yang paling ini ya apa? Gambarnya asik ya. gitu loh. Gambarnya gitu paling asik gitu. Yang mana kita lihat sendiri warna-warnanya. Nah, ini kan kalau yang tipe apa sih namanya besi ya ini ya. Kayak yang metalik begini. Iya. Biasanya jarang. Stainless steel ini biasanya jarang berani naruh warna hijau atau biru. Mungkin merah masih oke gitu, tapi kebanyakan putih dan hitam gitu. I see. Makanya di sini jadi kayak lebih unik aja gitu. Apalagi ada packagingnya yang dibikin two line ini ya ada Pokeball. Pokeball dan ya ini kan kotaknya kan Pokeball tapi kotak ya. Iya. Pokebox. Pokeball pakai versi square cat aturannya. lah inilah ya. Oke, square. Betul. Pakai square aturannya. Benar. Dan ini apa sih yang gambaran ini? Ini nggak. Kalau kalian pernah beli jam mahal ya, harusnya tahu ada iniannya nih, lapnya gitu. Ketahuan nggak pernah beli jam mahal. Saya ketahuan nggak pernah beli jam mahal. Saya pernah tapi yang KW gitu. Jadi dikasih tapi yang loh kok ini agak berbulu gimana gitu ya lapnya. Gitu. Oh, ini buat bersihin atau gimana sih? Atau Iya, ini buat bungkusannya aja? Buat bersihin ya gitu. Jadi setiap jam yang harganya sudah selangit biasanya dapat beginian. Ada kalau yang si Pokemon nih ada gambar-gambarnya gitu. Jadi starter pack sudah evolusi terakhir ya. Ini by the way ini Pokemonnya yang namanya Jepang ya. Jadi kalau kalian ada yang bingung, kalau kalian nonton produk Pokemon tapi nontonnya yang barat, kok namanya Lizardon bukan Charizard? Kok namanya Kamek bukan Blastoise? Kok namanya Fuzigibama bukan Venusaur ya dia ya? Gue taunya Fuzigibama sih. Nah, ini nih versi Jepang gitu. Jadi berarti selama ini kita menamain Pokemon lewat dubbing? Iya, betul. Kalau yang Jadi selama ini aku mengkonsumsi dubbing? nggak tahu ya.
Selama ini kita di whitewashing, saudara-saudara. Waduh. Kalau yang nontonnya dari torrent ya, Stop Asian Head. tahu nih gue gitu. Makanya akhirnya nggak jadi tayang. Ya kan kita orang Asia juga, Pos. Kita orang Iya, Asia betul, juga. betul. Boleh jadinya gitu. Betul. Hai. Oke. Iya. Itu Jadi- sih yang kalau dari Mm-mm. dari gua lihat, maksudnya ini rada unik aja gitu karena gua nggak pernah beli jam mahal dan pembersihnya ini dikasih animasi dari kartun si Pokemon itu sendiri ya. Dan ini pengen gue jadiin kaos malah gitu. Ya gimana bagus. gimana? Jadi kaos bagus ini. Iya juga bagus ya. kan ya? Bener. Kaos bagus. Gue Ayo bikin out merch-nya keluarin lah. browsing di website ada sih gambarnya, maksudnya kita bisa bikin tracing ulang, bikin high res gitu kan. Iya, atau Benar. vektornya gitu kan. Iya. Astaga. Mau ngebajak baju kok. Mau ngebajak baju, hak cipta, desain, terang-terangan di konten. Gawat. Enggak lah ya. Enggak, How kita to bercanda avoid- ya itu ya. How to avoid copyright with vector gitu. Iya anjir. Pokemonnya gak usah di ini nih, font Pokemonnya gak usah diiniin, gambarnya Blastoise, Charizard gitu-gitu. Iya betul. Terus dibikinin dikasih aksen-aksen aja. Udah tuh. Hilang dari copyright. iya. Ya oke lanjut. Kita Iya, mau oke. dibacakan. Kalau dari Norman gimana nih? Mau komentarin box dan clothingan apa sih bilangnya? Lap jamnya. Gue ngomentarin jam tangannya sih karena terakhir yang gue tahu Seiko itu ngeluarin dengan Naruto kan. Ya. Yang Naruto Sasuke itu yang mereka pakai strip kain tuh yang terakhir tuh. Terus Iya, di sini mereka pakai strip besi yang Besi. berarti memang pasarnya adalah untuk pria-pria dewasa yang sayang dengan Pokemon gitu loh. Apalagi Pokemon di Amerika terkenal banget kan. Dalam arti Iya. siapa yang nggak tahu Pokemon gitu? Kalau di US ya siapa yang nggak tahu Pokemon tuh semua orang tahu lah Pokemon gitu loh. Jadi memang pasarnya adalah untuk orang-orang yang udah dewasa gitu, yang mau meeting tapi gengsi, masa pakai jam tangan Naruto gitu strip kain, dikasih nih metal nih gitu. Kayak maksudnya beda pasar ini. kayak ada pengkastaan gitu nggak sih, kayak kalau menyukai Pokemon ada apa ya bilangnya, lebih ada keberanian lah Betul. untuk dinikmati produk attire-nya gitu ya. Jadi Iya, betul. pakaian Karena aksesoris gitu. Hadir di game juga, hadir di dalam bentuk animasi juga gitu. Jadi ya lebih orang juga lebih familiar pada ini gitu loh. Karena kan masa Betul, kecilnya betul. dikelilingi oleh Pikachu, Raichu dan kawan-kawannya gitu. Pikachu, Raichu gitu. Jadi ya to be honest gue suka sih karena ini kalau lu bawa jam tangannya nih, lu pakai, lu bawa untuk meeting di kantor sekalipun ketika corona selesai ya. Iya. Meeting di kantor sekalipun, lu nggak akan malu karena orang tuh nggak akan nyadar kalau itu tuh jam tangan Pokemon gitu loh. Benar banget. Iya, betul. Jadi I see. tipis keberadaannya tipis gitu, tapi kerasa gitu. Dan memang ya, ini menyambung apa yang diungkapkan Norman ya. Jam-jam ini nih dibuat tuh dengan desain terkait Pokemon, tapi masih ada filosofi yang lebih mendalam lagi. Itu yang ingin kita bahas di sini. Kita nih sebagai podcast pemuja plastik nih memuja-muja detailnya gitu. Kita harus pindahin dulu gambarnya ya teman-teman ya, supaya kita bisa lihat bareng-bareng nih. Set. Loh kok nggak mau? Oh ini. Nah, ini kita perbesar ya. Oh my. Oke. Jadi Iya, cakep. semakin detail. Ini nih di konten ini mungkin teman-teman ada yang penasaran lah ya. Jam tangan tuh sebenarnya kayak ada terminologi bagian-bagiannya gitu. Mungkin kita nih nanti Norman, Zain sama gua sambil rekaman ini kita akan bantu jelasin pelan-pelan lah ya terminologi bagian-bagian dari jam. Karena di setiap bagian-bagian jam yang dibuat oleh si Seiko terkait Pokemon ini nih ada filosofinya gitu. Oke. Ini Gila sih ini bagus singkat banget. aja kita masuk ke bagian jam yang pertama. Set. Ini namanya bezel. Buat teman-teman yang penasaran bezel itu apa sih? Bezel tuh semacam frame luar dari si jam tangan yang tengahnya tuh baru ada kacanya gitu. Jadi ini kayak desain ring dari si jamnya. Boleh nih dari Norman atau Zain ada yang mau komentar dulu terkait bezelnya? Gue deh. Bezelnya cakep, sumpah cakep banget.
Apalagi desain Yoi. si siapa tuh kura-kura gede Blastoise. bukan Blastoise, satu lagi. Bulbasaur. Bulbasaur. Oh, Venusaur ya Ini berarti ya. iya, Ini soalnya temanya perubahan terakhir. ini cakep, Venusaurnya. cakep banget sih. Cakep banget, terus sama si naga ini, si Charizard ini cakep banget Charizard. dia punya. Lizardon. Si ini cakep banget nih desainnya. Aduh, gua kayak men, iya saya kok Jepang kan ya? Ya Jepang Iya, sih Jepang. Jepun. tidak diragukan untuk detail lah. Cakep, Pak. Aksen ini sih yang gue suka, aksen kuning emas ini. Ini kuning emas atau coklat Ya, sih? betul. Ini kuning emas. Desain bezelnya si Venusaur ya, atau jamnya yang Venusaur Iya. kuning emas. Kuning emas sama hijau tuh bisa sebagus ini gitu loh. Digabungin kayak. Betul. Oh. Jadi Betul, buat betul. teman-teman kalau mau buat kaos nih, kuning emas sama hijau ini cakep nih. Bisa ya. Digabungin nih. Taruh di Benar, kaos sebenarnya lu udah sering ngeliat, man. Milwaukee Ya. Bucks. Oh iya. Oh iya, gue baru Milwaukee nyadar. Bucks kan itu. Iya, Kuning Milwaukee Bucks apa? Hijau hijau. terus pinggirannya emas, Emas, di iya. pinggiran sini. Ini cuma dibalikin nih. Hmm. Nah, kalau untuk sisanya sih merah hitam memang gak ada lawan gitu ya. Emang ya udahlah, itu emang kombinasi cakep. Sama satu lagi nih. Nih gua nggak tahu dia biru atau ini nggak ada biru-birunya ya? Nah, ini sambil gua jelasin lah ya. Kalau yang si Blastoise atau Kamek ya, soalnya belakangnya pakai X ya, Kamek. Ini nih dia desain bezelnya ya. Ini tuh diukir semacam cangkangnya dia. Oh, Kayak iya, seakan-akan benar. cangkangnya gitu. Terus ini dilapis chrome, warna chrome ya, ke silver-silveran. Tapi di beberapa bagian ukiran atau kayak kalau misalkan teman-teman bayangin cangkang, dia tuh penyu atau kura-kura ya? Kura-kura kan ya? Kura-kura. Kura-kura ya? Ya, tortoise. Cangkang kura-kura kan kayak ada segi 6 gitu-gitunya kan. Oh my god. Antara cangkangnya ini nih, mereka tuh klaimnya ya, mereka tuh plating lagi pakai warna rose gold. Iya, kelihatan. Khusus yang si ini doang ya. Mungkin kalau yang si Venusaur sama Charizard tuh ya warna yang biasa aja. Tapi kalau yang si Blastoise ini atau Kamek, dia tuh pakai rose gold. Dan ya, Wah, ini nih dia tuh kayak bikin apa sih? Ada pemutarnya itu tuh. Seakan-akan tuh kayak canonnya si Blastoise gitu loh di atas. iya. Kalau dilihat dari atas ya, Blastoise kan canonnya 2 tuh. Kalau dia belum berubah yang jadi perubahan satu tingkat di atasnya lagi. Nah, Kan masih 2 tuh ya. Nah, kayak gitu tuh. Makanya di situ ditaruh gitu. Warnanya agak mengkilap. Gitu, teman. kujap. Mantap. Kujap. Ini baru bezelnya loh ini. Iya, memang bezelnya tuh kayak setiap desainnya tuh ada hubungan sama si Pokemon tingkat akhirnya ini sih. Kalau tadi kan Blastoise kan cangkang. Kalau tadi Norman udah sempet sebut ya, Venusaur ini gold, emas sama hijau. Emasnya itu ya warna kuning yang agak dominan lah ya maksudnya apa sih? Di Venusaur kan atasnya tuh kayak ada pohon dan lain sebagainya, ada kekuning-kuningannya gitu. Ijonya ini tuh merupakan whip-nya dia. Iya. Kayak whip-nya gitu. Sedangkan kalau yang si Bener juga. kalau yang si Charizard nih ya api-apiannya dia Apinya. gitu. Iya. Wah, ini kayak whip ini mungkin dia seperti Asian parent gak ini? Suka pakai whip buat menganiaya anak-anaknya. Aduh anjir. Aduh. Iya, begitu. Asian mom ya. Asian mom pakai whip, kalau Asian dad pakai belt. Iya. Gitu. Benar. Oke. Ternyata Venusaur ini Asian mom ternyata. Kita kan nggak tahu. Aduh. Iya, atau jangan-jangan dia masokis. Oke, lanjut. Iya, Oke. hey. Kalau dari Zain ada mau komentar atau kita sambil pindah ke bagian yang selanjutnya nih? Setelah bezel masih ada lagi yang lebih seru. Wah. Ya, kita sambil pindah aja gitu. Yang jelas Oke. gue suka banget sama bezelnya yang Venusaur ini ya, karena nggak gue sangka, ibarat yang kalau gue sekilas lihat pertama itu yang merah sama biru paling stand out gitu kan, yang hijau Iya. kayak rada-rada gitu. Ternyata waktu di zoom in, yang hijau tetap keren juga gitu, jadi keren gitu. Itu jadi Asik ya. menarik banget. Ini gue kebayangin kalau mereka ngukirnya bentuk whipnya harus sempurna gitu ya. Kalau gagal disuruh ulang. Apaan nih gitu.
Gak Tapi mirip. ini hand Iya, ini nggak sih, kayak handmade nggak sih kalau Handmade bentuk ini. whipnya? Handmade, handmade, crafting. Gokil. Oke, kita sambil lanjut ya ke bagian berikutnya Ya. nih. Kalau bezel tadi Lanjut. bagian frame dari jam, kalau yang sekarang namanya index. Iya. Nah, ini Index yang itu mau tuh penanda gua di angka. Penanda di angka. Ya kayak semacam ininya lah ya, kayak angka 1 2 3 4 5 6 Iya. 7 sampai 12 gitu. hmm. Gimana nih? Mungkin dari Desain nih, Zain dulu nih mau komentarin si indeks dari masing-masing jam ya. Iya, soalnya ini yang dari tadi waktu lu nunjukin bezel ini gue udah kayak Ke notice ya. terfokus pada indeksnya ini. Nah, boleh Indeksnya nih. Charizard ini keren banget cuy. Yoi. Digitaring kan. Iya. Sama Ya mungkin, cakar kayaknya ya. Iya cakar atau inilah ya. Iya kayaknya cakar deh. Dan ini keren banget Pak. Ini sumpah ini unik gitu loh. Maksudnya gue kayak nggak pernah, kalau desain jam standar kan nggak kayak gini ya. Kita pasti tahu lah. Ada nomor ini ya 1 2 3. Ini kan Atau nggak nggak ada, tapi kotak panjang gitu ya. atau enggak kotak panjang gitu doang. Gini nih tajam-tajam gitu, sama yang punya siapa sih yang biru, kok gue jadi lupa. Blastoise. Blastoise ini juga walaupun nggak semantep Charizard ya kalau dari mata gue nih, ini mantep banget nih, kenotis dari awal di zoom in sama Ray tadi. Itu sih yang kalau gue lihat. Kalau dari yang Venusaur ini ya biasa. Ya Karena begitu sih. beda di warna doang ya. Jadi kalau teman-teman yang denger di Spotify ngebayangin gitu. Maksudnya apa sih? Kalau indeks jam itu kan kayak penanda angka kotak-kotak-kotak. Giliran si Charizard sama si Blastoise bentuknya nggak kotak gitu. Yang satu bentuknya taring, yang satu bentuknya tuh droplet air gitu, atau kayak water cannonnya dia. Kalau si Venusaur, iya, dia Kalau kotak. Vena buka puasa dong. Aduh. Buka puasa. Ngomong-ngomong soal buka puasa kan ada ya istilahnya kalau di Indonesia ya, Bulbasaur, iya nggak sih? Ya kan tadi itu maksud gua. Bulbasaur. Venusaur. Oke, lanjut dulu ya. Aduh. Dia bentuknya masih kayak jam, menyerupai bentuk jam pada umumnya, kotak-kotak. Tapi bedanya dia diwarnain coklat dan coklat muda. Kayak batang pohonnya si Venusaur. Kan dia kan ada dari bonggol jadi berbunga terus jadi pohon kan. Kayak pohon kelapa. Iya. Nah ini nih Iya. batangan-batangannya gitu. Gitu sih. Cakep. Kalau dari Norman nih ada komentar dulu mungkin? Ini sih yang gue mau ngomentarin si Venusaurnya ini kan dia yang kayak bilang ya, dia karena memang kotak biasa, pasti kepanjang biasa gitu ya. Tapi dikasih aksen seakan-akan bahwa itu adalah bagian dari punggungnya si Venusaur gitu kan. Yang kayak ada pohon-pohon Kalimantan, maksud gua pohon-pohon ini ya. Pohon-pohon di punggung dia gitu kan. Benar. Yang ada bunganya gitu. Nah, itu ini jadi karena yang lain tuh dikasih lihat sangar. Cuman ini nih si vegan satu ini nih dikasih lihat sendiri, beda sendiri gitu loh. Vegan. Iya kan, dan tuh cakar macam-macam, dia lebih nature gitu, lebih kan. Dan mungkin ya gue juga kalau jadi orang seko kayak gimana ya coba buat ciri khas yang bagus ya udah dikasih nilai jualnya ini gitu loh di indeksnya gitu. Dikasih aksen. I see. Oke deh. Which is good gitu. Sip. Mantap. Kita mungkin sudahi dulu ya kalau si indeks, karena memang yang kelihatan di indeks itu. Kita lanjut ke bagian berikutnya ya teman-teman ya. Ini Lanjut. kita pindahin gambarnya. Nah, Aduh ini lagi nih. ini juga menarik nih. Ini namanya dial. dial. Oh warnanya ya. Warnanya ya, betul. dial. Dial tuh jadi kalau di jam itu kayak semacam landasan dari si jamnya gitu sih. Jadi biasanya ini kalau jam-jam yang warna-warni, terus ada desain gambar dan lain sebagainya, itu di bawah dari jarum jamnya ya, di dasar bawah jarum jamnya ini, ya kita sebutnya sebagai dial gitu, dial. Ini ada desain-desain dan lain sebagainya. Ini ya, kalau gue baca, ini tuh terinspirasi dari jurus-jurus pemungkas masing-masing si Pokemon tingkat akhir nih. Siapa yang masih ingat nih? Ayo, boleh sambil cerita-cerita ya. Karena gue anaknya Digimon banget jadi gue lupa ya. Aduh. Oke. Kalau Gimana? nih gue, kalau yang si itu ya, si Venusaur, itu jurusnya kan salah satunya apa? Solar Beam ya.
Ya. Solar beam kan kalau di animasinya dia kayak hijau-hijau gitu tuh. Hijau-hijau terus ada kayak cahaya. Ini kayak ya sederhana aja sih. Gradien kuning ke emasan terus di luarannya ada hijau gitu. Jadi dia bentuknya apa namanya? Menyebar lah ya. Ini kalau di Photoshop tuh namanya ini bukan sih gradiennya yang radial ya, radial atau radien gitu. Iya kan deh, circular gitu, bulat dari ini ke atas gitu. Kalau misalkan, Iya, radial iya kan ya, benar. kayak Ah. kalau di blending option, terus pilih Iya, gradient color yoi. gitu. Yang sering main Ah, Photoshop tau lah ya harusnya. benar, benar. Nah terus kalau yang si Charizard ini kayaknya kalau nggak eh, flame spin, flame thrower ya namanya ya, atau flame vortex gitu. Gue lupa inget. Flamethrower jadi meme ya. Waduh. Hans, get the flamethrower. Waduh. Gitu. Nah sedangkan kalau misalkan yang si Blastoise. Blastoise tuh apa sih? Hydro Pump bukan sih dia jurusnya? Ada yang inget gak? Gue lupa loh kalau Blastoise. Hydro Koko. Oh, aduh, bukan dong. Hydro Cannon. Hydro Cannon ya? Mm-mm. Hydro Cannon, I see. Gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau komentar dulu nih. Kejeniusannya Seiko ya. Merancang. Iya. Saya mau bikin seperti ini gitu. Kalau Ini gua beneran ini ya. Apa sih namanya? Desain yang mengedepankan visi artistik dari yang ngebuat gitu. Ya. Ini yang kita bisa lihat kayak kalau misal mau disamain gitu kan, kalau mau bikin item, mau bikin merch atau kaos gitu, kan biasa ada beda warna doang gitu kan. Ternyata beda warna tapi desainnya sama gitu kan. Akhirnya kelihatan males gitu. Iya, Kelihatan paham, ini mah yang paham. garap pengen cuan-cuan seadanya aja nih, cuan-cuan yang simpel aja nih. Tapi di sini entah sampai dari bezel, dari apa sih tadi Index habis tadi. bezel? Bezel, index. Dari dialnya juga. Ini kita lihat kayak yang di gue lupa. Blastoise ini birunya itu ada gradasinya tadi kan yang kayak Ray bilang, dan ini nih kayak kain sarung jadinya kalau gue lihat ya. Tapi ini gue serius tadi. Oh karena ini maksudnya kayak kayak apa desain anyaman yang biasanya masuk di desain kain sarung kan. Iya juga ya. Benar. Dan terus juga yang Charizard nih uniknya merahnya nggak asal merah juga gitu, yang ada siluet merah yang lebih tua ditambah ada yang merah lebih muda ya di situ ya, ada kayak gambar apa gitu kan, kita nggak bisa. Api. Ya api tapi kayak ya api sih. Ya, dan yang satunya Venusaur ini yang menurut gue rada berat aja gitu. Kenapa harus gradasi radial hijau sama emasnya gitu, nggak dipatahin atau nggak dijadiin hijau sekalian. Gue masih kayak berat dengan keputusan artistiknya yang bikin nih gitu. I see. Kalau dari Norman gimana nih Man? Gue sebenarnya lebih tertarik kepada Charizardnya sih. Cakep banget. Maksud gue adalah orang yang suka kalau di kaos atau kalau di apa ya, ya kaos atau sana yang panjang gitu, maksudnya celana running gitu ya, yang punya ada aksen di latarnya gitu loh, ada siluetnya gitu tuh. Itu gue itu keren banget itu. Contoh kayak kalau di e-sport tuh kelihatan di bajunya Boom e-sport, dia ada gambar segalanya tuh di belakangnya tapi sama-sama gitu. Nah Charizard ini tuh gantengnya sama kayak gitu. Iya. Gue pernah tahu tuh Boom e-sport tuh, pernah lihat. Latar di belakang, maksudnya di dialnya ini kan dia dikasih dikasih semacam gradien warna gitu tapi ada bentuknya. Betul, dan itu ganteng banget untuk Charizard nih. Cuman kalau untuk yang biru yang punya si Blastoise tadi kayak Zain, memang ini sebenarnya sih B aja. Cuman dia menang karena di pinggiran itu tuh yang nunjukin menit detiknya itu tuh indeks dibuat lebih bercahaya. Iya betul. Jadi mungkin teman-teman masih ada yang ngebayangin ya, kalau di dialnya si Blastoise
Selain tadi Zain bilang birunya kayak ada gradasi dan bentuk kayak anyaman kain gitu yang biasa disarung, yang warna semakin mendekati ke ininya ya berarti ya, ke arah indeksnya nih semakin apa sih bilangnya menerang, semakin terang gitu warnanya. Iya, Benar, iya. benar, benar, Iya. benar, benar. Gitu. I see. Kalau di Venasaur sayang banget dia cuman polosan gitu tuh belakangnya, terus pinggirannya juga ya biasa aja lah. Jadi tidak ada yang istimewa dari ini. Kalau mau menang-menangan dial, gue megang Charizard nih cakep banget sih belakangnya. Cakep banget. Dialnya cakep banget. Charizard gila sih. Dari bezel sampai ini tuh gila semua dia. Iya, cakep banget. Mungkin karena ininya juga ya. Kalau diambil keakuratan dari animasi yang tahun jebot punya, Iya. Solar Beam tuh digambarkan di animenya tuh ya kuning sama hijau aja gitu, sut gitu. Ya kan bener kan, nggak bisa disalahin dong gitu kayak ini kalau ditambahin busa-busa gini kayak nggak akurat gitu. Sedangkan kalau yang lain kan pas dibikin versi animenya Hydro Pump terus yang tadi jurusnya Charizard kan, wah mereka bikin estetik gitu. Kalau ini kayak lagi kehabisan ide aja. Ini gimana ya biar bikin jurus yang mematikan ya udah cahaya aja hijau sama kuning gitu. Benar. Nah kan kalau kalian perhatiin dan tahu lah ya gitu. Tapi ya gitu ya namanya seni pasti ada fansnya, ada yang suka, ada yang setuju, ada yang semuanya boleh berpendapat lah ya. Asal pendapatnya tuh kayak jangan arogan aja sih. Waduh. Gitu ya. Oke. Terus. Kita sambil lanjut dulu ya. Setelah dial nih masih ada lagi nih. Satu atau dua ya. Beberapa lagi lah ya. Yuk kita pindahin. Set. Oke deh. Nah. Ini second hand yang nyanyi, bukan ya? Serenade. When I see your smile. Bukannya teman-teman Ya, ya. gila. Cepet gua. Aduh ngakak sih asik. Tapi ya kebetulan aja ya mirip ya namanya ya. Nah jam Ini tangan. tangan kedua ya tapi ya. Tapi bener sih second hand. Bener sih. Bener. Bener sih tangan kedua. Kalau di jam itu second hand tuh semacam ini ya bilangnya ya. Apa sih? Penanda waktu yang lebih kecil lagi gitu. Ini tuh kayak menandai gerakan detiknya juga sih. Dan second hand dari ketiga jam ini sebenarnya sama, yaitu gambar Pokeball gitu. Jadi Pokeballnya, kalau teman-teman tahu Pokeball yang Indonesia banget ya, merah putih. Nggak ya bercanda teman-teman ya, astaga. Iya, ternyata Jepang tuh emang ini ya, negara yang menjajah Indonesia. Waduh. Bener. Secara sejarah benar. Iya betul. Sejarah benar. Jadi kalau yang tahu ya, Pokeball biasa merah kan sama putih. Bayangin Pokeballnya nih dilihat dari depan gitu, ngiter gitu. Jadi kalau misalkan 1 menit ada 60 detik, kan itu ya goyang tak gitu kan. Detikannya ya si Pokeball ini akan rotasi gitu. Dia akan Ini yang detik ke berapa gitu? Yang detiknya atau? Jadi second hand itu kalau di jam tangan kan dia kayak semacam penanda detik gitu kan. Tapi yang kedua gitu, bukannya utama. Dia tuh ngiter gitu setiap 1 detik gitu. Cetak. Nah ini gambar Pokeball ini nih ngiter gitu. Jadi nanti misalkan lurus terus nanti detik keberapa dia ngiter gitu. Nanti dia rotasi 360 derajat gitu. Buset, menarik banget. Gitu sih. Buset. Pantes mahal ya. Iya. Tapi menurut gua kalau dia bikin basic kayak gini nih, ini mungkin karena Pokemonnya starter ya. Gua ngebayangin kalau Pokemon Legendary apakah berani pakai Pokeball atau jangan-jangan nanti dia bikinin saya mau bikin Ultra Ball, saya mau bikin Master Ball gitu. Beda-bedain lagi gitu. Kayak ada versi-versinya lagi gitu kan. Semakin spesial monsternya seharusnya semakin spesial juga ininya, treatmentnya. Iya sih. Iya, semakin special treatmentnya tapi semakin sedikit peminatnya. Karena ini kan beneran ngincer yang fans casual ya, jadinya gitu sih. Betul. Ya, karena second hand begitu doang ya. Jadi kita bisa percepat lah ya. Ini kita pindah nih ke gambar berikutnya. Iya. Nah, ini yang seru untuk dibahas nih. Cakep lagi, banyak perubahannya. Ini namanya subdial ya. Yang kayak tadi kita bahas di awal. Jam dala jam. Jamception.
Ini nih subdial nih biasanya nih kayak semacam penanda waktu juga ya. Jadi dia memiliki indeksnya lagi tersendiri. Dia memiliki si subdial ya atau desain dari dialnya lagi gitu. Ini si Zain sampai ngeliatin gambarnya bener-bener di Dia terawang kecil gitu ya. soalnya. Oh, di Ya nggak apa-apa. Gini aja Heeh. nggak apa-apa. Nah, ini nih gambar-gambarnya ini merupakan gambar dari evolusinya si Pokemon starter kita gitu. Gila. Kalau Blastoise dulu Squirtle sama Wartortle dulu. Oke. Terus kalau si Charizard ya, itu Charmander sama Charmeleon gitu ya. Mm. Kalau Venusaur, Bulbasaur sama siapa? Dinosaur. Ya, Eh, sama I- Ivy, Ivy, iya Ivy. Ivy Saur. Iya. Jadi kayaknya memang Jepang ini deh suka sama Indonesia karena mereka pakai nama Saur. Dan dia Apalagi alam, ini jadi ada merah sama sayu, hijau sayu. ya. Mm. Ada merah sama hijau ini kan ada baju timnas Indonesia kan biasanya ada merah, putih dan hijau gitu. Betul sekali. Benar. Walaupun nggak ada birunya ya sebenarnya ya. Cocokologi aja ini udah semuanya. Emang ini Pak, emang jangan-jangan aja Bulbasaur itu sebenarnya menemuin Bulbasayur tadinya. Cuman Wah. terlalu Indonesia kan. Jadi kayaknya Ini dibilangin. Charmander juga nih kayak yang di Twitter. Charmander. Der apa der sih? Kok gue lupa. Der, Der. Bacanya gimana? Der ya? Sender. Bentar lagi kayaknya bakal ada Pokemon yang ngap gitu ya, kui gitu. Apa ya yang ngap? Ya kan, ngap kui gitu. Ngap kuy terus akhirnya sekut. Iya sekut. Sekut. Wow. Ada alik ntar. Iya, banyak gitu kayak kayaknya Indonesia fansnya banyak nih. Apa kita bikin Pokemon yang ada ke-Indonesiaannya gitu. Begitu dilihat, oke, apa sih yang lagi ngetren banget di Indonesia tahun ini? Wow, bahasa dibolak-balik gitu. Aduh. Ini gue masih mau bahas soal si Subdial nih. Soalnya Subdial ini selain desainnya yang membuat kita nostalgia sama Pokemon yang kita pilih pertama kali di Game Boy atau di PC. Ini nih ada sebuah angka rahasia nih. Kira-kira dari Norman dan Zain ada yang bisa menemukan nggak angka rahasia yang tercantum di dalam Subdial ini? Apa ini 60-16 ini? 60, Yes, 32. betul. 36. Itu apa tuh maksudnya tuh? 16, 32, 36. Ada yang inget kira-kira apa gitu? Kalau fans Pokemon sejati harusnya tahu nih. Iya, sayanya sekali lagi gue menyatakan ya bahwa gue fans Digimon. Saya memang tumbuh besar dengan Pokemon, tapi belakangan memang lebih mencintai Agumon ya gimana dong? Waduh. Iya, begitu gitu. Omegamon juga ada. Ini mau gitu. spoiler ini ya soalnya ya episode next ya, nggak tahu dari minggu depan atau 2 minggu lagi dari sekarang kita mau bahas gantian si Digimon gitu. Oke, tapi kita fokus di sini dulu ya. Jadi gini, angka-angka rahasia ini kalau yang 60 sudah pasti 1 menit ada 60 detik, Betul. 1 jam ada 60 menit gitu lah ya. Apalagi ini yang gue baca sih fungsinya bisa jadi stopwatch gitu. Tapi kalau angka dari 16, angka dari 32, ini tuh mengingatkan ke kita nih sebagai gamernya ya. Ini tuh level dimana dia berubah bentuk jadi form selanjutnya. Kalau Bulbasaur jadi Venusaur, Bulbasaur jadi Ivysaur itu di level 16. Terus Ivysaur itu di level 32 dia bisa berubah jadi Venusaur ya. Kecuali kalau di Game Boy dipencetin B gitu. Minta disuruh dibatalin gitu perubahannya. Gitu. Demikian juga dengan si Squirtle dan Charmander ya. Squirtle sama Charmander kebetulan kan di level 16 ya, mereka berubah jadi perubahan pertamanya mereka ya. Jadi Wartortle sama Charmeleon. Terus mereka mau berubah jadi final formnya. Final form mah Digimon. Digimon mah Mega ya, Ultimate Mega. Kalau ini perubahan kedua gitu berarti di level 36 sama level 36 juga gitu. Benar. Dan mereka tuh posisiin angka 16, 36 sama 32-nya tuh ya di angka sesungguhnya ya terkait si menit gitu. 16 menit berarti ya di situ gitu. Jadi di bawah jam 3 ke bawah dikit gitu. Ya kan Lu lihat
Lu lihat nggak sih Ray ininya di Venusaur itu, lu lihat yang apa subdialnya itu dia di bawah angka 32 tuh ada bercahaya gitu loh. Iya Jadi betul, kayak itu Iya, iya. mungkin ada bulutannya 32 lagi. nih. 36 juga nih yang di 36-nya Betul betul, yes Charizard yes yes yes. sama Bulbasaur. Yes yes, betul betul betul. Ya itulah Benar-benar. pokoknya. Jadi indeksnya kalau yang lain masih garis, kalau yang si angka spesial ini ditandai dengan bulat. Kayak Ini tompel 16 gitu ada lah ya. juga nggak sih? Oh Kenapa iya, kenapa? yang 16 ada juga yang Ada di iya. level Ada. Di ini Ada juga tompelnya ada. gitu. Di Tompel. yang apa Squirtle sama dia itu juga ada di Charizard. Wah, Seru ya. gila. Gue salut banget sih mereka kayak kepikiran, biar beda dibanding game lain apa ya gitu. Beginian Ya ini desainernya ini loh, maksudnya dia nggak asal desain. Itu yang jadi kayaknya kalau misal fans Pokemon gitu, ini kayak wah gila, kesenangan gue terhadap Pokemon dihargai sebegininya gitu. Iya, Maksudnya betul, dihargai setuju, yang kayak sampai level-levelnya, terus juga ada desain mendetailnya juga, itu luar biasa sih. Setuju. Ini adalah tipikal jam tangan yang kalau lo punya lo akan lap tiap hari sih. Tiap hari yang nggak boleh debu ya, aduh gitu. Nggak bisa. Terus kamar lo nggak boleh kipas doang, harus AC itu. Asik. Ntar ini soalnya apa sih namanya, kabur ini ya warnanya ya. Waduh. Jadi menguning gitu warna layarnya. I see. Oke, kita sambil lanjut ya teman-teman ya. Ini udah tinggal beberapa bagian terakhir nih. Sap. Nah, Bagian belakang ya. Kita masuk ke Ini- rear case-nya ya. namanya banyak sih. Kalau nggak rear case, rear lid LED gitu. Jadi intinya sih dia penutup. Atau ini biasanya bagian yang menempel dengan kulit kita nih di jam. Jadi kayak bagian bawah jamnya gitu ya. Mm-mm. Nah, baru di sini ada ukiran si Pokemon perubahan terakhirnya gitu. Gambar Blastoise, gambar Charizard, gambar Venusaur adanya di sini gitu. Gimana nih teman-teman, mau komentar dulu nih terkait si ini dari Norman atau dari Zain? Boleh. Gue dulu deh sini. Kalau gua biasa kan kalau di jam tangan itu bagian belakangnya dikasih plastik ya. Plastik tempelan gitu. Itu nggak akan gue lepas sih. Soalnya kalau keringetan sayang banget, sumpah. Kalau keringetan sayang banget. Ini bagus banget sih, maksud gue. Ini ukirannya nggak mungkin pabrikan dong, pasti handmade dong nih ukirannya. Benar. Ini bisa dijadiin stiker mobil itu nggak ya, di kaca mobil? Waduh. Tok. Oke, cepet dipukul. Oke, cetek gitu. Beli jamnya 2 gitu. Satunya dipretelin gitu kan. Satunya dipakai. Bagus banget Pak ini Pak. Iya. Bagus banget buat gak kelihatan masalahnya. Iya, betul. I see. Ini sih satu lagi yang bikin unik adalah karena dia cuma 700 kan, jadi ada angka 01 per 700 gitu loh. Betul. Jadi bakal beda-beda. Iya, betul. Yes. Oh, Bener. shit. Cakep banget. Oh. Jadi gue ngebayangin mungkin ada angka-angka cantik yang kalau di resell ya di eBay atau Amazon mungkin harganya melambung ya. Bener. 707 tuh cakep tuh. Iya betul. Yang cakep tuh 007 700. Iya gitu-gitu. Jadi cermin angkanya. Oh iya benar. Gitu. Gila, I see. gila. Ini bisa ya dibikin sinetronnya ya. Jadi 2 orang pekerja kantoran bertemu oleh takdir gitu. Wah kamu angka 001, aku angka 100 gitu. Alah. Wah. Tapi maksudnya Ray, ini 1 dari 700 kan tadi lu bilang 700 per Pokemon atau 700 per semua jamnya ini? Per Pokemon. Jadi yang jadi Charizard 700. 2100. Ya. Bener. Iya. 700 tambah 700 tambah 700. Gitu. Serem ya. Kalau gue ngebayangin kalau angka 666 dijualnya murah atau enggak ya? Iya juga ya. Kalau ada orang yang percaya tahayul gitu, aduh, saya sudah terlanjur PO, tapi dapat angkanya 666 gitu. Gimana nih gitu? Dijual. Ya kan bisa lah di 66-nya dihapus gitu kan. Oh, minta ini ya tukangnya di Gila, beli mahal-mahal. Ini jam gitu kan, udah beli mahal-mahal. Mahal. Di iniin gitu. Gila sih. Iya, seru. Dan Ya, ini ya. itulah.
Cakep, rear case-nya cakep, cuman ya dunia nggak tahu belakangnya gimana gitu loh, ngerti nggak? Lu nggak bisa pamer belakangnya yang ganteng itu gitu. Gak mau ingat tiba-tiba lu lepas jam tangan kayak, nih lihat belakangnya bagus nih. Enggak. Atau Bener, itu bener. man, Apalagi atau bau kan abis keringetan gitu kan, Iya, dicopot gitu. iya. supaya sambil pamer ini kalau mau dilap atau mau dibersihin pakai kainnya dilepas dulu jam tangannya bener-bener dari tangan gitu. Jadi tisuin dulu gitu. Terus di baru ini terus di apa sih biasa kalau orang yang sombong mau pamer jam gitu di hahaha gitu. Terus baru dilap gitu. Dikasih abab. Iya iya. Di- Dikasih nafas dikasih gitu. nafas. Terus di Heeh. cuk gitu kan. Tapi cakep. Tapi ini cakep. Kacau. Cuman ya sayang nggak bisa ditunjukin aja gitu loh. Mhm. Dan ini ya dia ada karakteristik unik dari jam ini, dia water resistant 10 bar. Oh iya. Water Bagus itu. resistant. Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya ya, kalau jam bedanya waterproof sama water resistant itu apa? Kalau ini gue jelasin aja langsung singkatnya ya. Kalau waterproof tuh materialnya tuh apa sih? Nggak kena air, bukan nggak kena air ya, kayak nggak bisa air tuh nggak bisa lama-lama di situ gitu, kayak langsung ngalir aja gitu. Tapi kalau istilah water resistant tuh materialnya tuh ada beberapa kayak rakitannya ini nih nggak bisa kemasukan air, atau kalau di dalam air tuh ya dia nggak akan terpengaruhi selama tekanan si airnya nih belum sampai di angka yang tertera. Kalau misalkan ini 10 bar berarti ya kalau masih di bawah 10 bar masih bisa gitu. Gitu sih. Seru-seru ya. Cuma tetap aja sih nggak akan gue bawa berenang nih jam tangan sih. Ya enggak lah pastilah. Masa buat berenang pakai jam Sayang ini. banget sangat. Sayang ya. Tapi ini dibuat kayak kurang realistis gitu ya. Charizard gimana kok tuh, ada water resistant. Charizard kan kena, ya harus kalian aja nih. Jamnya harusnya bisa ngeluarin api. Atau jadi kayak ini ya filmnya James Bond ya. Jadi duar peledak. Iya. Duar. Yang Duar, Charizard bisa ngeluarin api ternyata buat ngerokok. Waduh, oh gini. Nyalain rokok. Korek ternyata. Korek. Terus kalau Venusaur ternyata ada tempat penyimpanan ini ya. Benih-benih buat nanam pohon. Benih-benih buat teler. Enggak bercanda ya teman-teman ya. Wadah. Kayak gitu. Inhaler biar pernafasannya lebih lega gitu. Alah. Aja ya. Alah. Udah semakin malam ya, semakin berbahaya nih. Ya udahlah ya, gimana nih pendapat teman-teman? Ini udah sih sebenarnya ya. Kita udah atur dari paling atas sampai paling bawah gitu. Ada 1-2 komentar terakhir sebelum kita lempar pertanyaan andalan kita nih. Wah. Iya, Ayo, gimana nih? Atau sekalian aja ya, kalau misalkan kalian budgetnya unlimited, benar. cuman boleh pilih salah satu yang dibawa pulang. By the way, kita belum sebut mention harga ya. Kita mention harganya benar-benar di akhir banget nih. Jadi biar teman-teman penasaran. Kalau misalkan googling ternyata nggak kuat, ya kita ketawain bareng-bareng aja. Ini harganya 45.000 yen. Oh shit. 45.000 satunya. 45.000 Berarti kali sekitar 500. 450 US dollar ya? Ya, kalau dapat 5 pajak jutaan lah ya. include tax berarti tambah 10%, 45.000 plus 4.500, 49.500, 50.000 yen. Kita googling ya. Kita rekaman hari ini tanggal berapa nih? 12. Iya, 12. 50.000 yen. 6 jutaan. 6,5. Aduh. Berapa? Langsung babak belur. 6,5. Murah, Pak. Waduh. Nggak seharga jam loh. Kita ngomongin jam loh. Iya, tetap. Tapi kan Iya. kita kemarin kan belum ada nih ngomongin mainan yang harganya segini sampai Iya benar. bukan mainan sih, barang koleksi yang sampai Barang koleksi. wow-nya gitu. 6,5 juta. Gitu. Ini jam loh, murah Jam ini. tangan, ya, Masuk hitungan hitungannya- murah ini dengan desain yang mendetail kayak gitu. Betul. Hitungannya masih bukan terjangkau ya, tapi maksud gue hitungannya masih oke gitu untuk sebuah jam tangan yang didesain sangat detail, sangat niche gitu untuk orang tertentu gitu. Iya, Bener untuk banget. yang mengapresiasi dan suka banget ya sama si Pokemon lah ya. Kayaknya bakal cepet habis deh seharusnya sini. Harusnya loh. Soalnya affordable mungkin ini buat Jam bukan kolektor buat kita, ya, kolektor jelas ya. jam ya.
Iya, buat kolektor jam gitu. Biasa kan kalau kolektor jam itu ini ya pasti yang double digit gitu loh. Iya, betul. Collector's edition ya. Pasti yang segituan gitu. Makanya ini kalau yang 6 jutaan ini murah lah bagi mereka. Apakah Awalnya bisa gue pikir sampai 12 dibeli? juta loh ini. Sorry, kenapa? Awalnya gue pikir sampai 12 juta loh ini. Belum. Gue juga mikir segitu mah. Belum. Mungkin ini karena ini juga ya. Harga yen saat ini sedang Iya, lagi berantakan memang. kalau misalkan lagi mungut tiba-tiba 140 aja. Waduh. Gitu. Oke deh, sudah ketahuan harganya dari Norman nih. Pilih salah satu, mau yang ambil yang mana nih? Pilih salah satu. Aduh, susah kali lah, Le. Susah ya? Susah kali lah. Gua akan pilih Charizard sih kayaknya. Charizard, kenapa tuh? Apa yang membuat lu suka? Dari indeksnya kah tadi? Atau dari dialnya tadi? Dari dialnya ya kayaknya ya? Indeks sih. Indeks ya, karena taring gitu. Iya, indeks sama dialnya juga. Cakep gimana ya? Paduan indeks yang merupai cakar dengan dial yang ada siluet barang gitu tuh gue kayak api-api gitu ya. Damn good gitu loh kayak. Ini bisa lu datang gitu ke tongkrongan gitu. Terus orang bilang, jam gue 12 juta, jam gue segini. Nah, jam gue Pokemon 6,5 juta, tapi ada gini lihat detail bagus kan gitu. Bisa flexing gitu. Iya. Jam tangan lu apa sih? Yo, ini Rolex yo, ini kawan dia tuh. Pokemon nih. Cupu jam tangan yang lihat tuh depan belakang gitu. Masih bisa dibanggain lah. I see. Kalau dari Zain nih, apakah pilihannya sama kayak Norman atau berbeda? Yang jelas ini ya, karena gue perlu memberitahukan dulu kepada yang ngedengerin gitu, bahwa sebenarnya gue sendiri suka warna biru ya. Tapi untuk kali ini gue akan memilih jamnya Charizard gitu. Karena emang terlalu keren desain yang dari bezel, dari indeks. Gue cuma 2 itu doang sih pertimbangannya gitu. Itu lebih keren daripada yang lain gitu. I see. Dan warna merahnya beneran kayak mau dilihat dari jauh atau mau dideketin juga sama aja gitu. Beda kayak misal yang Venusaur yang kita lihat misal dari jauh, kalau dari mata gue sendiri ngelihat tuh masih kayak biasa aja gitu. Pas baru dideketin baru amazing gitu. Nah kalau yang Charizard ini mau dari jauh mau dari deket itu mantap banget. Dan kalau yang Blastoise ini kan bezelnya bukan biru gitu, ngikutin warna metaliknya abu-abu gitu. Jadi kayak menurut gue ada kayak desain yang kayaknya harusnya bisa dibikin biru deh gitu ketimbang putih juga gitu. Ya kalau misalnya itunya warna biru sih mungkin gue bakal milih yang biru sih ketimbang Charizard. Iya. Gitu. Preference. Kalau dari lu sendiri gimana nih, Ray? Gue sukanya sih yang ini ya, Blastoise atau Kamek nih namanya. Kamek. X tuh bacanya kalau di Indonesia tuh X atau K sih, tergantung daerah ya. Kamek. Iya. Kamek tuh kalau plesetin dikit tuh jadi bahaya tuh kata-katanya tuh. Iya, soalnya brand, Pak. Batuk-batuk kan. Aduh. Bukan. Gue tahu nih Zain mau kemana nih arahnya nih. Saya dari tadi berusaha meluruskan tuh. Saya berusaha menyelamatkan. Aduh. Iya begitu ya. Batuk, Kamek aja gitu. Masa gitu ya, nggak mungkin dong. Iya, gue kalau yang ini sih gue memang suka biru ya. Dan ini aja sih kayak maksudnya ukirannya gue ukirannya sukanya yang agak simetris gitu sih. Kayak kalau itu kan tadi kan segi 6 gitu kan. Kayak wow gitu. Kalau yang pecut, saya punya pengalaman buruk terhadap pecut. Nggak bercanda ya teman-teman ya. Bercanda teman-teman. Kayak bagus sih bagus. Tapi yang Venusaur tuh gara-gara ini nggak sih desain si dialnya ya. Kayak gradient aja tuh kayak ya bagus, tapi gue lebih prefer si ini dulu gitu. Gitu sih. Ya itu aja sih ya dari gue ya. Gimana? Berbeda-beda pendapatnya. Mungkin kalau yang nonton di YouTube atau yang dengerin di Spotify mau ikutan komentar setelah mendengarkan dan mencari-cari ya atau googling si jam ini, bisa juga lah ya. Reply di tweet atau di email kita. Saya udah denger episodenya kalian seru gitu.
Gara-gara denger episode kalian saya jadi beli. Waduh. Waduh, kitanya Hebat yang itu. enggak. Wah. Kitanya yang enggak gitu ya. Oke deh. Dari gua sih itu aja ya. Seru. Iya, emang itu gua tak kira. Ini kalau si Venasaurnya ini di bagian apa? Bukan indeks, apa satu lagi? Dial. Dialnya dikasih aksen, nggak polos, ganteng sih sebenarnya. Oh. Iya, makanya. Gue juga setuju tuh sama lu. Harus ini ya, kayak Solar Beam yang udah di remaster versi yang mana tuh? Iya, itu yang Pokemon dulu Leaf kan Green remaster gitu. cuman hijau. Menurut gue kalau desainnya desain apa ya, maksudnya kayak coloringnya kayak Charizard semua, menurut gue bakal keren sih gitu loh. Iya. Menurut gue gitu loh. Maksudnya kayak gue paling kerasa tuh di bezel ya. Walaupun jelas kalau lihat detailnya keren-keren semua gitu. Tapi kalau misal masalah coloring, kayaknya kalau misal ibarat bezelnya semua dijadiin warna, misal si Blastoise dijadiin warna biru, si Bulbasaur dijadiin dominan hijau gitu, itu kayaknya bakal lebih keren ketimbang yang kayak gini nih. Mungkin Venusaur ini kan juga dari jauh, makanya yang gue perhatiin kan kalau dari jauh tuh jadi kayak biasa aja gitu loh. Iya. Harus dideketin ya. Gak bisa dipamerin. I see. Iya benar. Gak bisa dipamerin. Ujung-ujungnya pamer ya. Iya dong. Masa punya jam Pokemon gak dipamerin? Jam Pokemon tuh untuk flexing kawan. Gue penasaran ini sih, kalau di penjualannya ya, sistemnya online mereka gitu, akankah kelihatan angkanya gitu, siapa yang sold out duluan gitu. Kalau misalkan sold out duluan, oh ini sih populernya nih gitu. Iya juga. Karena kan tapi gue yakin nih 700 nih habis loh. Dalam waktu ini ya. Dalam waktu yang cepat gitu, nggak nyampe sehari gitu kalau misalnya ada orderan pre-order gitu. By the way, gue lupa tadi mention di awal ya, Zain nih kirimnya nih bulan lalu. Terus setelah gue baca artikelnya, launchingnya atau dibuka salesnya tuh 1 minggu yang lalu, tanggal 6 Agustus. Sekarang masih ada stoknya. Saat ini sih gue klik websitenya masih bisa kebuka ya, dan stoknya kayak masih bisa dimasukin ke cart gitu sih. Gue cek ATM gue ya. Waduh. Atau kalau nggak, gue penasaran juga sih ini, sebagai mungkin sambil ngobrol-ngobrol ya, karena udah di akhir juga. Kalau jam tangan kayak gini nih, bisa nggak sih belinya patungan sama temen? Kita bagi 2 ya, nanti kita pakainya ganti-gantian gitu. Lu kata makanan. sama ade lu mungkin, atau sama orang rumah lu mungkin gitu. Sama temen mah paling satunya dibawa kabur. Waduh. Dijual lagi harga mahal. Dijual lagi gitu kan. Udah beli setengah harga, dia jual full harganya kan, dia yang untung gitu. Kecuali kalau dapat angkanya sial ya. 013666 gitu. Kayak waduh gitu, susah nih dijual nih. Kayaknya bakal banyak, malah bakal naik gitu loh. Bakal naik ya. Orang kan nyari-nyari yang angka-angka kayak gitu 69 gitu. Ya, gue yakin tuh yang 69 ntar bakal naik juga gitu loh kalau dijual gitu. Kalau dijual lagi. Atau 456700 tuh, cakep tuh angkanya tuh. Iya gitu. Atau ini. Nggak jadi deh, bahaya. Apa? 69 lagi Ray, kan tadi udah. Bukan. Wiro Sableng. Waduh. Wah. Atau Ji Samsu lah ya kalau di Indonesia. Kan tadi ngomongnya Pokemon nih kayaknya terinspirasi dari Indonesia nih. 234. 234 benar. I see. Oke lah ya. Sebelum tiba-tiba lanjut jadi 2 jam rekamannya. Benar. Kita udahin dulu ya teman-teman. Thank you banget ya udah mendengarkan nih. Tapi sebelum kita berpisah, sebelum kita matiin rekamannya, sebelum kita bubarkan Zoom meeting ya. Ketahuan deh pakai Zoom meeting. Kita mau promoin podcastnya NPC dulu dong. Set. Ya, di sini ada, kebetulan banget ya, ada numpang lewat, ada PNS, ada Terusik ya. Terus ada Hello Tendo, Stereo Heart udah masuk dulu sih gambarnya. Udah dong. Udah masuk dong. Stereo Heart, EXP, ada PPP ya kita. Terus masuk ADG, AFK abis nih ya. Adi Soka dulu. Adi Soka, AFK Tech Podcast. Pokoknya beragam topik dan lain sebagainya ya di NPC Network bisa kalian akses secara gratis
di Spotify ya teman-teman ya. Kalau nonton di YouTube mau dengerin di Spotify, hyperlinknya udah kita cantumin di deskripsi gitu. Oke. Benar. Mungkin dari Iya. teman-teman nih, dari Zain dan Norman nih yang memegang atau jadi host juga ya di salah satu podcast yang udah disebutin tadi, mau promo-promo podcast sendiri. Nggak usah. Di Kita tempat mau lain. promoin PPP dulu ya supaya audiensnya lebih besar lagi. Waduh. Amin. Oke lah ya. Oke. Sip deh. Gua Ray mau pamit undur diri dulu. Gua Zain pamit undur diri juga. Ya. Gua Norman pamit tidur dulu. Tidur. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya dari podcast Pemuja Plastik PPP. Mantap. Bye-bye semuanya. Sehat-sehat ya. Jangan lupa untuk rajin-rajin minum air mineral dan jaga kesehatan. Tidurnya harus cukup. Oke. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye bye. Bye bye.